untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang kita impikan untuk Indonesia. Itu pendidikan itu is the fundamental kan ya. Unfortunately sekarang kalau kita ngomong tentang pendidikan masih ada banyak inefficiency di sektor ini. ChatGPT tiba-tiba menjadi satu istilah gitu yang membuat wow, orang dibangunkan dengan sesuatu yang sebenarnya cukup lama kita kenal tetapi speed up ya, mempercepat semuanya, yaitu AI atau artificial intelligence. Wah, semua orang menjadi heboh, dibicarakan di kafe-kafe tentang kedatangan satu mesin cerdas yang bisa menggantikan manusia. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, saya selalu bertanya, di mana ya posisi Indonesia? Ada 2 orang anak muda Indonesia, wah happy banget saya mendengarnya dan sangat bangga ya, bernama Devin dan Jason, ya mendirikan satu perusahaan yang akan memberikan AI solution dan didirikannya nggak main-main di Stanford. Dan salah satu dari founder dari Masa AI namanya sudah hadir di studio. Hai Devin. Selamat sore, selamat malam Pak Helmi. Masih orientasinya kebalik-balik ya? Masih sedikit jet lag. baru datang? Ya sebenarnya udah 2 minggu, tapi karena tim setengah di sana, setengah di sini, jadi kerjanya juga around the clock. Oke, terangin tentang AI dulu deh, apa Devin, karena ini kan sesuatu makhluk yang baru ya, walaupun sebagian orang, walaupun kecil gitu sudah mulai menggunakan di Indonesia. Ya, jadi I think kalau kita kalau untuk menjelaskan AI in layman's terms ya, jadi untuk mungkin orang yang bukan technical, AI itu sebuah algorithm yang bisa mengekstrak pola dari data. At its very core, jadi AI itu basically itu statistik and matematika sih, originally. Lalu ada beberapa tipe AI yang berbeda. Ada supervised learning. Itu supervised learning itu jadi kita ibaratnya kalau kita jadi guru di sebuah kelas itu kita ajarin studentsnya, oke, yang benar itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Jadi kita supervise. Lalu ada yang namanya unsupervised learning, di mana kita kasih data dan mesinnya itu harus mencari polanya sendiri tanpa kita kasih tahu apa yang benar, apa yang salah. Memproses sendiri juga. Iya, jadi kalau misalnya lihat kayak YouTube algorithm apa yang direkomendasikan. Nah, itu kan kita nggak kasih. AI. Yes, kita kan nggak kasih tahu YouTube kita sukanya nonton apa kan. Kita ya searching, kita nonton video, mereka tahu kita sukanya apa, terus and then they rank it based on that. Terus yang ketiga itu reinforcement learning. Reinforcement learning itu ibaratnya seperti misalnya ada seorang bayi yang mau mulai berjalan, tapi nggak diajarin gimana caranya sama orang tuanya. Jadi dia melakukan itu dengan cara trial and error. Jadi misalnya dia lagi, kalau dia lagi duduk, mungkin pertama dia mencoba merangkak dulu. Terus habis itu dia angkat tangan. Oh, kalau aku angkat tangan, aku nggak bisa berdiri, perlu angkat kaki. Nah itu jadi kan error. Terus coba lagi. Jadi trial and error. Trial and error basically. Jadi itu ada 3 tipe machine learning tadi. Lalu ada lagi satu namanya deep learning. Deep learning adalah sebuah basically mencoba untuk mereplicate otak manusia. Jadi kalau kita imagine aja di dalam otak kita kan ada neuron yang berbeda dan ada networknya kan. Nah jadi itu deep learning itu memakai yang namanya neural network. Jadi mencoba untuk mereplicate apa yang ada di otak manusia. Oke, stop. Gila ya. Oke, Devin usia berapa? 22 tahun. 22 tahun. Ngomongnya udah kayak gini, gila lo ya. Malu saya benar-benar. Dan Devin ini dia nggak main-main, ya, membuat perusahaan AI Solution, dan dia adalah tamatan dari salah satu sekolah bisnis terbaik dunia, namanya Stanford University. Ya, yang selama ini ingat Stanford, ingat Maudy Ayunda. Saya nggak tahu apakah dia pernah macarin Maudy Ayunda dulu. Beda umurnya jauh, Pak. Jauh. Wah, jangan masalah umur lah ya. Oke, dan Devin master dalam bidang AI, betul ya? Yes, jadi nggak main-main. Ya, jadi saya pertama masuk Stanford tahun 2018. Oke. S1 majornya ekonomi.
dengan minor data science. Terus pas sudah mau lulus, jadi sekitar bulan Maret atau April 2022 itu harusnya aku balik ke Indonesia, udah ada job offer di Southeast Asia. Lalu aku berpikir kayak ini udah ke Stanford, nanggung sih nggak mau sia-siain opportunity-nya juga kan ya kalau nggak belajar computer science, because Stanford is the best school in the world when it comes to computer science. Jadi decided untuk stay 1 tahun lagi ngambil masters, soalnya mumpung udah minor di data science, jadi ada unit yang atau kredit yang bisa ditransfer. Jadi cuma bisa transfer, terus dengan concentration in artificial intelligence. Berapa bulan selesai? 1 year. One year. Master 1 tahun, ya. 1 tahun, pas. Yep. Baru wisuda berapa waktu yang lalu ya? 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Fresh from the oven. Ya, baru banget. Jadi 3 minggu yang lalu saya graduate, terus 2,5 minggu yang lalu kita launch Masa. 2 minggu yang lalu saya mendarat di Jakarta. Gitu. Masa AI. Jadi foundernya 3 orang, is it right? Yes. Ya, dan salah satu founder yang lagi adiknya. Adiknya sekarang ada di Berkeley. Wow. Ya, jadi gue dengar lebih sharp ya adiknya. Siapa? Jason? Sorry, ya namanya Jason. Umur berapa? Umur 20 tahun. Dia sebagai Devin CEO? Yes, jadi I am the co-founder and the CEO. Jason itu lebih involved di strategy and marketing. Terus kita ada satu lagi yang namanya Wilson. Indonesian? No, Wilson, his family dari China. Terus dia Stanford graduate juga? Yes, Stanford graduate juga. Kita sudah bareng in the last 5 years. Jadi kita udah berteman dekat sih. So founding team cuma bertiga. And over the last 3 bulan atau 4 bulan terakhir, ya kita membangun bersama-sama. Jadi beneran ini founding teamnya sangat involved in the Wilson umur berapa? Dia 23. Dia 23, 22, 21. 20. Iya. Dan ini badan hukum ya, resmi ya? Iya. Badan hukum di mana, di Indonesia atau di Amerika? Apanya, sorry? Badan hukumnya? Oh, badan hukumnya ada legal entity-nya? Legal entity-nya di Indonesia ada, di Amerika juga ada. Lalu ya kita akan make a holding company somewhere juga sih. Holding company? Ya, untuk Wow, umur 22 udah ngerti holding company, udah apa gitu. Bapaknya supposed to be somebody ya. Kenapa AI menurut Devin menjadi penting ya untuk kita perhatikan atau kita tekuni? Ya, kalau menurut saya AI itu particularly penting dalam perkembangan Indonesia menurut saya. Yang saya lihat adalah dalam beberapa tahun terakhir, mungkin dalam 1 dekade terakhir, kan kita sudah melihat banyak pertumbuhan digital di Indonesia kan ya. Kayak misalnya ada ojek online atau ada digital wallet, etc. kan. Ada banyak sekali pertumbuhan yang sudah dibuat. Tapi kalau di-compare dengan negara maju seperti Amerika atau even negara berkembang seperti China atau India, kita masih 3-5 tahun at least di belakang. Ke belakang? Yes. Di belakang. And from the way I see it, artificial intelligence itu bisa dipakai untuk melompati gap ini. Untuk bisa catch up. Karena sekarang artificial intelligence itu bisa dipakai dalam sektor atau industri berbeda-beda untuk meningkatkan efisiensi operasional atau cutting cost, etc. Ya. Itu ya. Jadi Masa AI hadir di situ untuk membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dalam bidang artificial intelligence. Yes, benar sekali. And kita mulai di bidang pendidikan. Wow. Karena ini menjadi poin. Saya setuju. Ini poin yang harus betul-betul kita perhatikan. Education. Continue. I think alasan kenapa kita mau masuk ke education adalah karena Jason, Wilson, and I, kita bertiga sangat passionate in education. Jason dan saya sendiri, kita as we were growing up, mulai dari umur 12 tahun kita udah volunteer di beberapa NGO yang memang fokusnya di bidang pendidikan. Jadi kita memang punya sebuah hatinya kita memang untuk passionnya memang untuk pendidikan di Indonesia. Dan bukan hanya itu, kita percaya bahwa untuk
untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang kita impikan untuk Indonesia. Itu pendidikan itu is the fundamental kan ya. Itu foundation yang memang benar-benar perlu sangat kuat untuk bisa mencapai kualitas SDM tersebut. Dan unfortunately sekarang kalau kita ngomong tentang pendidikan masih ada banyak inefficiency di sektor ini. Inefisiensi. Iya. Kayak Bisa misalnya lebih detail iya. ya, Diwan? Jadi misalnya kalau kita ngomong tentang bimbel, ada beberapa isu. Yang pertama adalah affordability, lalu accessibility. Jadi affordability itu, kalau kita ngomongin per sesi paling murah group session tuh 50.000 per jam, and then 50.000 rupiah per jam, and then ditambah misalnya biaya beli buku, terus ditambah biaya beli soal latihan, etc. Jadi tambah-tambah sebulan bisa 500.000 sampai 1 juta rupiah per subjek. Terus? Jadi kita melihat kenapa nggak this entire knowledge acquisition process itu di-automate dengan menggunakan AI. Jadi mulai dari mendiagnosa kemampuan atau knowledge dari student tersebut, terus memberikan personalized learning material, lalu mengenerate dan juga memberikan unlimited soal latihan, dan juga sebuah audio to audio tutor bot yang bisa berinteraksi. Jadi kita bisa berinteraksi dengan suara. Ngomong dengan mesin ya? Dengan suara, yes. Ngomong dengan mesin yang sudah kita train untuk subjek tersebut. Jadi dan bisa ngomong dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Jadi mensimulasikan seorang guru. Jadi proses ini bisa di-automate dan kita offer dengan harga yang jujurnya kurang dari 1 sesi per bulan. Kurang dari less. Tadi kan saya bilang 1 sesi itu biasanya 50.000 ya rupiah. Yang paling murah. Kita offer 38.000 per bulan lagi. Jadi affordability wise itu kita solve that issue. Lalu accessibility kan 24/7 kan. Kapan aja bisa diakses. Tapi sebenarnya kita nggak mau replace guru. Kita percaya bahwa guru manusia itu irreplaceable at the end of the day. Jadi kita sebenarnya mau membantu guru dan murid itu mempunyai sebuah interaksi yang lebih efektif di kelas. Karena kalau biasanya, sorry saya ngomongnya panjang, tapi kalau biasanya kalau biasanya misalnya kita ngomong tentang bimbel, a lot of the sessions itu muridnya masuk, mereka dikasih soal latihan aja, and they do it terus kelar. And I think jam kelas itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih penting. Itu kalau soal latihan doang itu kan nggak ada proses belajar mengajarnya kan ya. Itu kan cuma practice doang. Jadi kalau misalnya yang bagian ini itu kita bisa taruh in the AI form, lalu guru itu sudah tahu apa yang studentnya itu kuat atau lemahnya di mana, jam kelas itu bisa dipakai secara lebih efektif juga. Untuk hal-hal lain? Yes, untuk the actual learning process gitu loh. Devin, you may say ini bukan ancaman untuk guru ya. You may say that. Saya tadi baru baca di Instagram, tiba-tiba muncul gitu. Ada satu pengusaha muda di India merumahkan 90% karyawannya. Dia ganti AI semua dan dia bilang AI mesin saya bekerja lebih baik dari orang-orang yang saya gantikan itu. Dari ekstrim. Bisa kejadian. Kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya jawabannya is very complicated. Jadi ada 2 tipe AI yang 2 phase AI. Yang satu itu narrow AI. Narrow AI itu di mana kita AI sekarang. yang sempit. Ya, jadi narrow AI itu di mana kita sekarang. Which means AI-nya itu belum sebagus manusia. Manusia sekarang masih lebih pintar daripada AI-nya. Soalnya manusia yang membuat AI-nya. Dan jadi kalau manusia membuat AI-nya berarti AI tersebut menggunakan logika orang yang membuatnya kan ya. Lalu the next phase itu transformative AI. Transformative AI itu di mana secara fundamental tuh AI bisa mentrain AI lain dan itu akan knowledge base-nya itu akan melampaui manusia.
Nah, itu di mana akan ada banyak resikonya di masa depan. Untuk manusia. Yes. Maka itu, kalau misalnya Pak Helmi suka nonton Black Mirror, pernah nonton Black Mirror di Netflix? Enggak terlalu ya. Ya, tapi itu basically show tentang bahayanya teknologi Ketakutan akan ya. Iya, kalau udah tergantung memang ya. kebablasan. Iya. Oke. Wow, gila ya. Selain itu apa yang bisa dikontribusikan oleh masa AI ini untuk Indonesia? Karena kita concern banget, Devin. Pak Jokowi, pemerintah kita sudah mencanangkan 2045, 2045, 100 tahun setelah kita merdeka, kita akan menjadi top 4 ya economic country in the world. Gitu. Isunya kan menurut saya SDM dong ya. Karena SDM kita kan kita tahu lah ya. IQ-nya kita tidak setinggi negara-negara ASEAN, kita bottom. Jadi kalau Devin tahu dan kemudian banyak sekali dan juga mutu guru ya. Mutu guru karena gurunya udah semakin tertinggal tuh. Ya, mereka tidak lagi berhadapan dengan anak-anak muda gitu, anak-anak kecil, murid-muridnya yang mungkin menurut saya lebih pintar tuh secara teknologi gitu. Apakah masa AI bisa memberikan solusi ya supaya kita bisa mencapai tujuan hebat kita di 2045? Ya, sorry. I think kalau mengenai, kan kita masih ngomongin, mumpung masih ngomongin SDM ya. Ya. Waktu saya tadi bicara tentang masa AI itu fokus di bidang pendidikan. Itu kita nggak hanya ngomong tentang formal education. Kalau dari kata-kata, kalau saya bisa ngutip dari advisor kami Pak Gita Wirjawan, beliau berkata bahwa education is the liberation of the mind. Berarti pendidikan itu membebaskan pikiran kita. Jadi kalau orang itu mendapat pendidikan yang bagus, mereka akan naturally merasa lebih pede bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau lakukan. Nah, jadi gara-gara itu kita bukan hanya fokus di formal education, tapi juga yang namanya vocational education. Itu yang buat skill-skill tertentu yang kita nggak ngomong lagi tentang matematika atau science atau whatever. Kita ngomong tentang misalnya bagaimana caranya untuk bertani secara lebih sustainable. Atau bagaimana caranya supaya output kami itu lebih tinggi dan kualitasnya juga lebih lebih masuk dengan market expectation. Itu salah satu use case-nya. Selain itu, kalau misalnya kita ngomong di let's say di bidang kesehatan, bagaimana caranya supaya saya bisa tahu kapan saya perlu check up, atau misalnya bagaimana caranya supaya kita bisa membantu dokter menganalisa medical images supaya lag time-nya itu bottleneck-nya berkurang. Jadi sebenarnya AI itu bisa diaplikasikan di berbagai industri yang berbeda-beda. Saya, teman-teman di rumah saya seperti nggak ngomong dengan anak usia 22 ya. This is old soul. Kamu real ya 22? Atau Real. usia robotnya 22? Kalau robot kami usianya masih 3 bulan. 3 Masih bulan baby. ya? Mungkin dimasukin di plug-in chip gitu. Jadi saya ngomong apa aja, saya kayak berhadapan dengan profesor gitu. Dulu SMA-nya di Indonesia? Yes, SMA di Jakarta. Jakarta? SMA Yeah. mana? Namanya Anglo Chinese School Jakarta di Cibubur, Cilangkap, dekat Cibubur. Ya. Terus papa kirim ke Stanford? Iya. That's not easy gitu loh untuk masuk Stanford ya. Iya. Tesnya berat banget kan? Sebenarnya menurut aku lebih susah essay sama lebih susah activity dibanding tesnya sih. Kalau Essay yang kita lemah banget dibanding native ya. Ya, essay itu something yang memang susah banget. Dan I know recently udah banyak anak-anak sekarang yang pakai ChatGPT untuk nulis essay. Silakan kalau profesornya punya ChatGPT yang sama ya. Iya. Wah, ini kayak sama. Iya, tapi kalau nanti untuk viewer yang mungkin mau apply pakai ChatGPT, just know ada software yang bisa tahu apakah kalian pakai ChatGPT atau enggak. Jadi, ya, and personally, aku waktu di Stanford itu sempat jadi asisten profesor buat salah satu kelas intro to AI. Oke. Wah, itu banyak banget yang pakai ChatGPT itu, ketahuan. Jadi be careful. Termasuk Pak Amni, your advisor ya.
Abdi Jaya Putra tuh tiba-tiba kalau nulis caption bagus banget. Saya bilang ini pasti chat GPT deh. Oke. Jadi itu memang, wah sekarang mesin-mesin OpenAI gila ya, Devin ya? Yup, ya. Mau apa aja ada sekarang ya? Ya, tapi I think ada satu core issue ya Ya. dengan kalau misalnya kita ngomong kan masa AI itu fokus di bagian natural language processing, which is NLP. NLP. Ya, Ah, jadi bukan NLP. Ya, jadi anything related to text Oke. itu kita memang fokusnya situ. Oke. And kita melihat satu masalah besar tentang large language model yang ada sekarang. Kayak misalnya OpenAI punya, kan mereka ada GPT-3, GPT-4, whatever. Ada masalahnya, which is kalau itu kan mereka membuat solusi itu menjadi sebuah one size fits all solution. Jadi yang semua, maksudnya buat semua use case itu bisa. Tapi masalahnya dengan one size fits all solution adalah masih banyak niche use case yang mereka miss. Masih banyak. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya aku mau OpenAI, mau pakai ChatGPT untuk ngajarin tentang sebuah topik yang sangat spesifik, yang lokal, misalnya sejarah Majapahit. Majapahit gitu. Ya, Itu mereka akan lebih kesulitan. kesulitan. Karena Feedingnya training tidak datanya cukup. kurang. Oh, drilling data istilahnya. Iya, training datanya untuk that particular thing itu kurang. Maka itu di tim masa AI kita sebenarnya membuat sebuah framework. Jadi instead of mencoba untuk membuat satu general solution, kita break it down into smaller pieces. Jadi misalnya kalau Pak Helmi bisa bayangin Lego set, ya. Lego set ya. Jadi kita membuat framework itu seperti Lego set. Jadi misalnya Pak Helmi adalah potential client gitu. Terus mau bikin AI gini. Oke, jadi bayangkan aja. Oke, jadi Pak Helmi datang ke toko Lego, bilang, oh aku mau bikin project seperti ini. What are the pieces that I need? Nah, itu piecesnya kita udah punya. Jadi setiap piece itu sebuah model yang a lot smaller, a lot lebih ringan. Jadi bisa di running dengan dengan infrastruktur yang relatif minim dan juga internet yang relatif minim. Lalu itu model itu kita akan train specifically sesuai kebutuhan. Maka itu use case yang tadinya niche yang nggak bisa dijawab oleh things like ChatGPT itu kita bisa jawab gitu. Di masa AI. Iya. Wow. Kalau saya lompat, matang banget ya Devin ya dalam bisa nerangin tentang proses bisnis, sekarang bikin perusahaan, menjadi founder gitu ya, dan memimpin CEO. So what is your background actually? Di mana belajarnya? So my background, jadi waktu saya umur 16 tahun, saya founded my first startup, namanya Itani. Itani? Itani. Okay. Jadi Itani itu adalah startup yang bergerak di bidang agriculture. Jadi kita semacam marketplace? Something like that, tapi not really. Jadi kita menghubungkan petani langsung ke retailers. Jadi kita strictly B2B marketplace, I guess. Okay. Yeah. And jadi setelah saya ke Stanford, saya let go of the saham. Jadi jalan, perusahaannya udah jalan. Yes, perusahaannya jalan. Yes, jadi saya stop saya udah nggak aktif lagi di Itani, fokus belajar. Tapi waktu saya mengerjakan Itani itu saya memang mendapatkan a lot of knowledge on, maksudnya bangun something from scratch. Umur berapa? Mulainya umur 16 tahun waktu itu. Ngobrol sama investors, terus belajar, kayak the normal startup terms, kayak ARPU, CAC, gitu-gitulah, semua yang the abbreviations, yang disingkat-singkat itu. Jadi, I think because of that, lalu juga sempat magang di Tokopedia as associate product manager intern. Pernah pas COVID saya bekerja di 3 venture capital funds berbeda, dan yang paling terakhir saya pernah magang di Bain & Company juga. Jadi memang experience-nya itu sangat all over the place, tapi I think itu benar-benar meng-equip saya untuk bisa menjalani masa sekarang. Oke, saya tahu your dad adalah seorang pengusaha hebat ya. Berdoa sebentar lagi perusahaan
papamu akan IPO gitu. Jadi seorang pengusaha yang serius. Do you learn from him? Yes, one of my this is a love-hate memory that I have ya. Sebuah kenangan yang saat itu pada saat dijalankan dulu itu aku nggak suka banget, tapi sekarang very grateful. Apa yang nggak suka banget dengan your dad? Iya, jadi back then terlalu mengganggu memang. Sejak aku umur maybe 7 atau 8 tahun tuh aku ingat setiap kali ada acara kayak kondangan temennya papa atau apa gitu, dia selalu ngomong, Devin, kalau kamu ketemu temennya papa, kalau kamu ditanya pertanyaan, kamu harus jawab at least 5 kalimat. I don't want to hear a yes or a no. Jadi dari situ belajar cara ngomong sama orang yang That's good advice then. Kenapa lu nggak suka? Because I was 7 and kan ke kondangan aku cuma mau makan sate kambingnya gitu kan. Cuma nyari sate kambing doang itu. Tapi kamu dapat benefit yang luar biasa dong. Exactly. Sekarang ngomong jadi bagus. Iya, jadi kamu harus minta maaf tuh sama papamu. Sorry, Dad. Bapaknya di luar sana ya. Oke. Ke Jason juga begitu? Enggak, Jason kan anak kedua, jadi a lot more relaxed. Makanya itu aku udah bilang love-hate memory. Soalnya aku dari dulu tuh mikir, kenapa Jason tuh nggak pernah diginiin? Kenapa semuanya dikasih ke aku? Tapi itu dendam anak pertama ya. Kan aku jadi experimentalnya gitu kan. Tapi kan sekarang dapat manfaatnya kan? Yep, for sure. Ya. Kamu gak ada papanya. Saya dulu lebih Spartan. Bapak saya mendidik saya. Jadinya ya kayak gini tuh. Kadang-kadang kalau waktu di situ kita digembleng gitu, wah kita nggak suka banget ya. Ya kan emang nggak enak juga kan rasanya kan, kayak a lot of pressure juga. Tapi kalau sekarang gitu, kalau sekarang aku look back, itu tanpa experience tersebut juga kayaknya nggak ada juga. Itulah investasi terbesar yang diberikan papamu ke Devin dan Jason. Yep. Agree. Saya dengar sekarang bikin masa AI, papa nggak boleh campur tangan ya, nggak boleh invest, nggak boleh ngasih nasihat sekalipun malah. Kalau nasihat itu kita udah ada agreementnya. Kemarin soalnya habis berantem juga. Sama papa? Iya, aku bilang gini, if we need advice, we will ask you. Jadi kalau nggak aku tanya, berarti kita nggak perlu advice. Masih ada ya? Iya, soalnya kan beda kalau advice dari papa sama advice dari penasihat kami. Although kalau misalnya even though advice-nya tuh bisa exactly the same, responsnya kan kita juga akan beda gitu loh. Dan bisnis model udah berubah. Ya dong, bisnis model papa walaupun sukses udah berubah kan dengan bisnis model perusahaan sekarang. Iya. Betul kan saya kan? Beda kan kalau perusahaan yang memang benar-benar tech startup, tech itu company is different. Business modelnya very different. Different game. Different game, just as hard tapi like a separate game. Jason lebih sadis lagi ke papa ya? No comments itu. Itu nanti Pak Helmi tanya Jason sendiri lah. Jason ya, adiknya dia. Itu lebih sadis lagi kepada bapaknya. Dia bilang, kita nggak pernah mencampur tanganin perusahaan papa. Nah sekarang papa juga jangan campur tangan perusahaan kita. Well, nanti Pak Helmi tanya Jason aja. Saya belum pernah temu Jason ya. Tapi one day ya perusahaan kadang-kadang mentok. I'll give you advice. Berapa bulan lalu saya ngasih ceramah di namanya BUMN Summit. Oke. Dibuka oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Erick Thohir, Menteri BUMN juga ngasih sharing dan saya sharing itu. Yang mengagetkan Pak Jokowi bilang bahwa startup itu 90%, 95% gagal. And waktu di session saya, anak-anak muda itu nanya, so kenapa kita gagal? Saya bilang, karena lu itu sombong, anak-anak muda, CTO-nya, CTO biasanya paling sombong ya, gajinya kadang lebih tinggi daripada CEO ya. CTO-nya muda, CEO-nya muda, CFO-nya muda. Semua dengan pride. Itu kalau berantem nggak ada yang ngedamain tuh. Kalau berantem itu lumayan susah. Especially soalnya... Kadang-kadang bubar perusahaannya gara-gara itu. Semuanya dengan ego, makanya gue bilang, makanya lu perlu orang tua untuk menjadi mentor. You need mentor. Someday. Agree. Tapi ya udah, kalau mentok baru ke papa lagi. I mean susah kan kalau kita bertiga, kadang-kadang kan pasti ada disagreement kan ya. Disagreement,
It's hard, soalnya Wilson is my best friend, Best Jason is my brother. Jadi, terus kalau Wilson sama Jason yang berantem, aku jadi di tengah-tengah gitu kan, stuck gitu kan. Soalnya kan mereka sebelum kalau nggak ada aku kan mereka nggak kenal with each other. Jadi, Untung bertiga ya. iya, Untung bertiga. Kalau berempat, dua kanan, dua kiri susah loh. iya. Bubar bisa perusahaan. Dan itu terjadi banyak, Devin. Oke, Devin. Kenapa akhirnya masa AI datang ke Indonesia? Saya pikir dengan pencapaiannya Devin udah cukup matang karena berbisnis dari usia 16. Idenya juga sangat sangat sesuatu yang game changing lah. Saya pikir ide mah kalau dibesarkan untuk negara lain yang lebih siap secara AI kan secara komersial menurut saya akan lebih profitable. Ya, Why? I think kita memang fokusnya di Indonesia karena passion kita memang buat Indonesia sih, buat negara. Kebetulan tahun 2019 saya menjadi salah satu ikon Pancasila, dan tahun 2020 Jason menjadi salah satu ikon Pancasila juga. Ikon Pancasila yang BPIP? Yes. Oh. Jadi Itu ada pengaruhnya? kalau menurut saya, saat saya menjadi ikon Pancasila tersebut, itu kan maksudnya kita ada berbagai kegiatan kan yang kita lakukan, itu benar-benar menginstill sense of national pride for me. Wow. Jadi aku personally saya bangga sekali menjadi orang Indonesia, dan saya udah sekolah jauh-jauh dan mahal-mahal di Stanford. Itu ya, I don't want to just kayak selesai sekolah terus lulus terus get a full time job di Amerika and then just Yang pasti menghasilkan lebih banyak ya? I guess so. Ya, tapi saya mau balik ke Indonesia karena memang hati saya memang di sini, dan and education adalah satu sektor yang kita benar-benar believe bahwa kalau kita bisa lagi ya. kalau kita bisa create impact di situ, impactnya bukan hanya di sektor tersebut tapi bisa ke semua sektor perekonomian yang lainnya. Padahal kalau bisnis wise gitu, mungkin edukasi kan bukan tempat mencari uang yang berlebihan ya. Ya, setuju. I mean, it's kan kalau misalnya kita dealing sama sekolah begitu kan, budget is very tough. Very kan, limited, very tough. ya. Ya, Kalau saya mah ke industri aja, melayanin pabrik gitu. Jadi maka itu ya, selain formal education, kita ada yang vocational juga, dan vocational itu kan bisa lebih ke B2B, ke perusahaan-perusahaan. Jadi Factory ya. itu higher willingness to pay juga lah. Jadi kan mungkin ada subsidi silang juga. Ya, tim masa kan juga perlu makan. Gue pikir lo semacam robot gitu udah gak perlu makan lagi. Tinggal dikasih oli aja gitu. Kasih oli gitu. Devin, menjadi sangat nasionalis ya. Apa yang disampaikan oleh Devin ke saya. Kamu tahu sekarang kemarin Dirjen Imigrasi menyampaikan satu fakta yang mencengangkan. Banyak orang, saya sih nggak kaget. Bahwa setiap tahun ada 1.000 anak-anak muda Indonesia yang terpelajar gitu. Sebagian mereka adalah inventor, mengganti kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Dan juga ada yang ke Malaysia. Karena negara ini dia bilang tidak menghargai, kurang diberikan tempat. Ya, sementara ada Devin dan Jason memilih untuk membantu negaranya. Ya, I think menurut kita ini adalah sebuah investasi. And maksudnya kita, I mean we know bahwa ini adalah sebuah, kalau saya baru lulus, sebenarnya saya ada job offer lagi. Saya udah terima, dan baru 2 minggu yang lalu aku kirim ke mereka, sorry aku nggak bisa ambil karena aku running masa. Yes, I turned it down. Job offernya di Amerika waktu itu. Dan ya, jadi it's a big risk that we're taking. Tapi kita sangat committed. Dan juga kita sudah melihat sebuah perubahan mindset ya, kayaknya dari sisi government juga. Karena dari yang kita udah lihat so far, mereka lebih open untuk memakai teknologi, dan juga bukan hanya teknologi aja tapi juga masuk ke AI juga. Kalau dari sisi teknologi dari pemerintah kan, misalnya waktu kemarin pas COVID ada Peduli Lindungi yang sekarang menjadi Satu Sehat. Jadi teknologi yang sistem-sistem digital yang dipakai untuk pelayanan publik sekarang juga sudah lebih banyak. Dan dari situ saya melihat, oke, jadi
the government sebenarnya values teknologi juga. Yeah. Jadi kita bertanya, what's our part, what's our role? Kita Yeah. gimana caranya kita bisa berkontribusi? Ya, semoga Devin kuat gitu ya. Thank you. Ya, semoga tetap firm gitu. Kita adalah Indonesia. Orang Indonesia harus membangun Indonesia. Setuju. Ya, walaupun ya saya sangat mengerti. Ya, inventor di sini sangat. Kamu tahu dari Om Daniel Surya ya? Saya kaget. Om Daniel bilang wall untuk IP dunia, intellectual property dunia gitu. Indonesia mempatenkan setahun cuma 8. Wow. 8 setahun. Dan kamu tahu Korea Selatan, 8 satu hari only by Samsung. Karena sulit sekali penemu-penemu Indonesia ya untuk diakui di sini. Kan kita baru dengar tuh ada satu orang, Pak. Selamat siapa tuh Irianto apa? Yang menemukan Nikuba itu, yang merubah air menjadi bahan bakar gitu, dan dia merasa tidak. Ya itu terjadi, saya paham betul. Dan akhirnya malah diakui di Italia lah. Semoga kamu pertama tidak mendapatkan hambatan. Ya, jadi teman-teman penonton, kita sangat welcome. Anak usia 22, ganteng, pinter, lulusan Stanford gitu, masih jomblo lagi. Saya ngeri setelah kamu tampil sih banyak yang ngelamar tuh. Aduh Pak, Baru putus katanya? Jangan ngomong, jangan itu kan I told you in confidence Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi kamu nanti malah very hot. Sekarang hot item. terlalu fokus kerja sekarang Yes. Pak. Jadi soalnya memang kita kan timnya juga masih kecil sekali kan ya. Jadi Start with small. Yep. Setuju. Jadi semua Start with kita small. harus involved di semua aspek, Yes, mulai dari sure. tech to sales to finance to HR, itu kan kita harus handle sendiri semua kan bertiga. Jadi ya no time for that right now. Ya. Ingat perjuangan Steve Jobs, Steve Wozniak ya. Dari garasi cuma berdua doang. Wush. Ya. Saya kalau ingat Stanford tuh ingat pidato wisudanya Steve Jobs ya. Wow. Stanford. Saya kemarin ke Stanford itu, anak saya tiba-tiba mesan Barbie doll atau apa gitu, American doll. Saya waktu itu stay in SF. Naik kereta kan ke Stanford. Naik kereta. Oke, pakai yang Caltrain itu ya. Iya ya. Waduh. Hanya untuk anak saya paling kecil minta beliin itu toys. Saya lewat di Stanford. Wow. Ingat Stanford, saya ingat Steve Jobs. Walaupun dia bukan alumni dari situ ya. Tapi anaknya di situ. Anak sekarang situ. Iya. Oh, udah lulus. Dia tuh Reeds College kalau nggak salah ya. Ya, Reeds College. I think so, Ya. ya. Dan itu pun drop out karena Ya. bapaknya nggak mampu. Devin mau dibawa kemana nih Mas AI? What is your dream? Apa mimpinya? I think mimpinya in the future kita mau benar-benar menjadi the go-to kalau buat pendidikan. Ya. Kita mau, kan sekarang produk kami itu memang buat bahasa Inggris, khusus specifically TOEFL, buat tes TOEFL. Kita in the coming months, jadi dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang TOEFL, oke. Ya, terus? sekarang TOEFL. Tadi pagi aku habis eksperimen yang buat matematika tapi belum jadi. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita akan roll out lebih banyak tes, lebih banyak tipe tes atau lebih banyak subjek, lebih banyak bahasa. Dan juga kita akan, kan tadi saya udah kasih tahu udah menjelaskan tentang knowledge acquisition process tadi kan. Kita akan membuat ini semua lebih interaktif supaya bisa lebih menarik ya, lebih fun ya. Ya, mensimulasikan seperti like two-way interaction gitu. Jadi ini juga lebih beneficial buat anak-anak yang usianya lebih muda juga karena mereka lebih terbiasa main game kan ya. Mereka nggak suka yang namanya belajar. Wow. Jadi ya kita harus take a different angle lah. Kita ngomongnya ya ini like a learning role playing game atau apa gitu. Learning should be fun. Yep. Agree. Keren banget. Saya udah nggak bisa ngomong mau nanya apa. Oke, jadi kedepannya banyak sekali mimpi-mimpi yang Devin dan tim ingin capai ya. Iya. Impiannya sih besar, Pak. Saya cuma minta doanya aja sih. Oh iya, biar pasti. Iya. Siapa di belakang advisor? Gita Wirjawan? Jadi ada my Pak brother? Gita Wirjawan,
and Terus? then ada Pak Daniel Surya. Daniel Surya, mereka ya. berdua, cuman 2 aja our advisors so far. So far super helpful. Kita belajar banyak banget dari mereka dan kita Especially business process ya. Yap, dan kita memang benar-benar listen to them. Sorry, Pap. Ya. Papa juga lagi sibuk persiapan IPO, jadi jangan diganggu juga. Oke, siap. Oke. Ada call to action, ada sesuatu yang ingin disampaikan, closing statement, Devin? I think kalau closing statement dari saya adalah saya mau ngomong ke orang-orang yang maksudnya generasi saya ya, orang-orang Indonesia yang di generasi saya, call to actionnya adalah Indonesia tuh mempunyai potensial yang sangat besar dan pemerintah sudah men-setting target untuk kita menjadi top 4 kan ya. Top 4 ya. Dan 2045. Dan kita, menurut saya, kita mempunyai potensial untuk bisa mencapai dan bahkan melampaui target tersebut. Amin. And it's on us. Yeah. It's on us untuk mencari dan menyelesai berbagai permasalahan di sektor perekonomian yang berbeda, membuat proses lebih efisien, dan grow the country, develop Indonesia. Oke. Semoga ini menjadi inspirasi ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa saya udah sangat senior kan, udah 60 tapi saya masih maksud saya masih aktif berbisnis yang dipenuhi oleh anak-anak muda. Saya menjadi advisor, menjadi komisaris dari banyak perusahaan ya yang didirikan oleh murid-murid saya, oleh anak-anak muda. Ya rumusnya cuma satu. Jangan pernah berhenti belajar, ya termasuk belajar dari anak-anak yang jauh lebih muda. Karena dunia sudah berubah, bisnis model sudah berubah, ya. Bukan saja, tapi anak muda juga harus belajar dari yang senior-senior. Ada wisdom di situ, ada network di situ, ada experience di situ. Jadi mari kita berkolaborasi antar generasi, ya. Kita dukung anak muda seperti Devin dan Jason dan Wilson, ya, membangun Indonesia. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Tetap optimis, dan inilah akhir dari podcast saya, dan kita akan jumpa dengan tamu-tamu hebat lainnya. Silakan like, komen, ya kalau ada pertanyaan silakan jangan komen, dan kalau Anda ingin menghubungin Mas AI dan Devin, ya silakan aja di komen, ya tulis saja situ nanti akan dihubungin. Bye bye. Thank you Devin. Thank you. Terima kasih banyak Pak Helmi. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.